Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Tuti Restuti SHMH yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pembuktian Perkara Kartel di Indonesia dengan menggunakan bukti tidak langsung. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa dengan NPM 2310398. Langsung saja tanpa berlama-lama kita ke slide yang pertama. Di slide yang pertama ini yaitu ada identitas jurnal. Nah, jurnal yang dibahas adalah Jurnal Pembuktian Perkara Kartel di Indonesia dengan menggunakan bukti tidak langsung, yaitu yang ditulis oleh Udin Silalahi dan Isabella Cynthia Edkin dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penelitian ini menunjukkan kajian akademik yang fokus pada hukum persaingan usaha di Indonesia. Nah, jurnal ini itu dipublikasikan dalam Jurnal Yudisial volume 10 nomor 3 tahun 2017. Halaman 311 sampai 330. Jurnal Yudisial sendiri itu merupakan salah satu jurnal hukum yang kredibel dan banyak membahas praktik peradilan serta putusan-putusan penting di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa putusan KPPU dan Mahkamah Agung terkait perkara kartel. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdasarkan praktik nyata dalam penegakan hukum. Baik, selanjutnya di slide kedua yaitu ada latar belakang dan isu. Kartel merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam hukum persaingan usaha yang sulit dibuktikan karena dilakukan secara tersembunyi dan tidak tertulis. Para pelaku usaha biasanya tidak membuat perjanjian secara formal, sehingga menyulitkan proses pembuktian secara hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, unsur perjanjian menjadi hal utama yang harus dibuktikan, khususnya dalam pasal 5, 9, dan 11. Nah, tanpa adanya bukti perjanjian akan sulit untuk menyatakan bahwa telah terjadi praktik kartel, meskipun secara ekonomi terdapat indikasi pengaturan pasar. Permasalahan muncul ketika KPPU menggunakan indirect evidence seperti pola harga, komunikasi, dan perilaku pasar. Hal ini menjadi isu hukum karena belum ada pengaturan yang jelas mengenai kedudukan bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian. Baik, selanjutnya di sini ada slide ketiga yaitu tentang kerangka teori. Konsep utama dalam penelitian ini adalah kartel, yaitu kerjasama antar pelaku usaha untuk mengatur harga, produksi, atau pasar. Nah, kartel ini tuh dianggap merugikan karena dapat menghilangkan persaingan yang sehat dan merugikan konsumen. Selain itu, terdapat konsep pasar bersangkutan yang mencakup pasar produk dan pasar geografis. Penentuan pasar ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menilai apakah suatu tindakan pelaku usaha berdampak terhadap persaingan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan versi ilegal dan rule of reason. Selain itu, digunakan konsep indirect evidence seperti alat pembuktian tidak langsung melalui analisis ekonomi dan perilaku pasar. Baik, selanjutnya di sini ada slide keempat, yaitu tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum yang ada seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini juga membantu penulis dalam memahami dan menganalisis permasalahan secara menyeluruh. Dengan metode ini, penulis dapat membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh KPPU dan Mahkamah Agung dalam menangani perkara kartel. Baik, di slide yang kelima yaitu ada temuan utama yang pertama. Nah, salah satu temuan penting adalah bahwa KPPU belum konsisten dalam menentukan pasar bersangkutan, yaitu dalam beberapa kasus terdapat kesalahan dalam menentukan apakah suatu produk termasuk dalam pasar yang sama atau tidak. Padahal, penetapan pasar itu bersangkutan sangat penting karena menentukan ruang lingkup persaingan dan siapa saja pelaku usaha yang terlibat. Kesalahan dalam menentukan pasar dapat mempengaruhi hasil analisis.
Hal ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam analisis ekonomi yang dilakukan oleh KPPU dalam menilai perkara kartel. Baik, selanjutnya di slide yang ke-6 ini, yaitu temuan utama yang kedua. KPPU menggunakan indirect evidence dalam membuktikan perkara kartel seperti komunikasi antar pelaku usaha dan pola kenaikan harga. Nah, dalam beberapa kasus itu juga digunakan risalah, rapat asosiasi, dan analisis ekonomi. Penggunaan itu buktinya menunjukkan bahwa KPPU mencoba menyesuaikan metode dan pembuktian dengan karakteristik kartel yang sulit dibuktikan secara langsung. Nah, namun Mahkamah Agung belum konsisten dalam menerima bukti tersebut, sehingga dalam satu putusan ditolak, sementara dalam putusan lain diterima, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Baik, selanjutnya di sini ada slide yang ketujuh, yaitu tentang analisis kritis. Menurut pandangan saya, penggunaan indirect evidence dalam pembuktian perkara kartel merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam praktik hukum persaingan usaha. Hal ini tuh dikarenakan karakteristik kartel yang dilakukan secara tertutup, tidak transparan, dan seringkali tanpa adanya dokumen tertulis yang dapat dijadikan alat bukti langsung. Nah, oleh karena itu, apabila pembuktian hanya mengandalkan bukti langsung, maka KPPU akan mengalami kesulitan besar dalam mengungkap praktik kartel yang sebenarnya terjadi di pasar. Namun demikian, penggunaan indirect evidence tidak boleh dilakukan secara bebas, apalagi tanpa batas. Itu harus ada standar pembuktian yang jelas dan ketat, agar bukti tidak langsung tersebut tidak disalahgunakan. Kayak misalnya tuh, pola kenaikan harga yang seragam antara pelaku usaha tidak selalu menunjukkan adanya kartel, karena bisa saja dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan biaya produksi, inflasi, atau kondisi ekonomi global. Nah, oleh karena itu diperlukan analisis yang mendalam dan komprehensif agar tidak terjadi kesimpulan yang keliru. Selain itu, penting juga untuk menempatkan indirect evidence sebagai bukti pendukung atau petunjuk, bukan sebagai satu-satunya dasar dalam memutus perkara, sehingga KPPU seharusnya tetap mengkombinasikan bukti tidak langsung dengan alat bukti lain yang diakui dalam hukum, seperti dokumen, keterangan saksi, atau keterangan ahli. Maka dengan demikian, putusan yang dihasilkan akan lebih kuat secara hukum dan tidak mudah dibatalkan oleh pengadilan. Nah, menurut saya, ke depan perlu ada pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan indirect evidence agar tercipta kepastian hukum. Baik, selanjutnya di sini ada slide yang ke-8, yaitu tentang relevansi dengan RPS. Jurnal ini relevan dengan mata kuliah hukum kompetensi bisnis, khususnya yang membahas perjanjian yang dilarang, seperti kartel. Kartel merupakan salah satu bentuk pelanggaran utama dalam hukum persaingan usaha. Selain itu, jurnal ini juga berkaitan dengan konsep pasar, bersangkutan yang menjadi dasar dalam analisis persaingan. Pemahaman konsep ini sangat penting dalam praktik hukum. Jurnal ini juga berkaitan dengan pendekatan perse ilegal dan rule of reason, serta penegakan hukum oleh KPPU dan peran Mahkamah Agung dalam proses pembuktian. Selanjutnya di sini ada slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pembuktian kartel di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama karena sifat kartel yang dilakukan secara tersembunyi dan tidak meninggalkan bukti langsung berupa perjanjian tertulis. Kondisi ini menyebabkan pendekatan pembuktian konvensional menjadi kurang efektif, sehingga KPPU perlu menggunakan metode lain seperti indirect evidence untuk mengungkap adanya praktik kartel di pasar. Penggunaan indirect evidence memang menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan bukti langsung, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum secara tegas mengatur kedudukan bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian. Nah, selain itu, Mahkamah Agung juga belum konsisten dan menerima bukti tersebut.
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha maupun penegak hukum. Nah, oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan regulasi yang secara jelas mengatur penggunaan indirect evidence dalam perkara kartel. Selain itu, perlu juga ditetapkan standar pembuktian yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga putusan yang dihasilkan itu tidak hanya adil, tetapi juga memberikan kepastian hukum. Dengan adanya kejelasan tersebut, diharapkan penegak hukum persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mampu mencegah praktik kartel di masa depan. Baik, seluruh rangkaian presentasi saya sudah selesai. Maka apabila masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.